Sambil menunggu yang lain, saya buka nggih Bu Pipit, Bu Heni. Monggo Ibu. Nggih, Pak Sulis sampun rawuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam warahmatullahi. Selamat siang Bapak Ibu Guru. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih telah hadir di siang hari ini. Yang terhormat Bapak Pengawas PKPLK Provinsi Jawa Timur, Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, Bapak Sulistyo SPD. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Ibu. Yang kami hormati Ibu narasumber, Ibu Pipit Suparlin, dan Ibu Nyoman Heni Parwati MPD, serta Bapak Ibu Guru peserta diseminasi budaya positif dan optimalisasi IKM melalui PMM siang hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas izinnya pada hari ini kita semua bisa hadir dalam kegiatan ini. Saya Titi Setiorini yang akan memandu acara hari ini sampai selesai Bapak Ibu Guru. Sebelum memulai acara, saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang kedua, doa. Ketiga, pembukaan. Keempat, materi. Selanjutnya nanti setelah materi ada diskusi dan tanya jawab. Yang terakhir, penutup. Untuk perkegiatan pertama, marilah kita buka acara ini dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu kami mohon untuk berdiri. Bapak Ibu, kami dipersilakan duduk kembali. Menginjak acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Miftahul Huda. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, di awal ini marilah kita berdoa bersama-sama
dengan harapan semoga kegiatan ini nanti bisa berjalan dengan baik dan lancar dan membawa hasil dan yang maksimal. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, saya akan memimpin secara Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi namahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa syikal karimi wa atimi sultanik. Ya Allah yang maha pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa bapak ibu guru kami, dosa-dosa saudara kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, yang maha pemurah, berikanlah kelancaran kepada kami dalam melaksanakan kegiatan ini, sehingga kami semua bisa menjadi guru yang optimal dalam menjalankan amanat ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kabulkanlah segala permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina wa lana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Uda. Menginjak acara selanjutnya yaitu pembukaan dan pengarahan oleh Bapak Pengawas. Waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Bapak Sulistyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Nyoman Heni Parwati selaku narasumber, dan yang saya hormati Ibu Pipit juga selaku narasumber, dan yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Ibu peserta Zoom pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Heni dan Ibu Pipit yang sudah memprakarsai kegiatan pada siang hari ini, mengacu dengan peningkatan kurikulum Merdeka. Bapak Ibu yang saya hormati, sesuai dengan Permendikbud nomor 262, yang mana untuk semua satuan pendidikan ini diharapkan sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Kita sekarang tidak diperkenankan lagi menyebut dengan IKM, ya, namun langsung dengan sebutan kurikulum Merdeka. Mungkin dari semua Bapak Ibu ada yang bertanya-tanya, Pak, kemarin sekolah saya belum terdaftar sebagai kurikulum Merdeka. Ya, walaupun belum terdaftar sebagai kurikulum Merdeka, Kemendikbud minta melalui Dinas Pendidikan, kemarin sudah disampaikan pada waktu pembinaan di Malang, kebetulan untuk PMM dari Balai Besar BPPMP yang diundang saya, sehingga materi PMM ini sesuai sudah dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah melalui Balai Besar Penjamin Mutu Pendidikan, bahwa semua guru ini diwajibkan untuk akses di PMM. Nah, dashboard PMM yang ada di Balai Besar ini sudah mulai membaik karena Bapak Ibu sudah bisa login, sudah bisa mengerjakan tugas, namun yang perlu diperhatikan dan perlu ditingkatkan Bapak Ibu, aksi nyata ini masih sangat kurang. Diharapkan setiap modul yang sudah Bapak Ibu pelajari ditindaklanjuti dengan mengunggah aksi nyata. Nah, untuk aksi nyata ini Bapak Ibu sudah diberi kemudahan, tidak lagi harus dalam bentuk video. Nah, aksi nyata yang nanti Bapak Ibu unggah, silahkan dalam bentuk apapun sudah diperbolehkan. Jadi tidak harus
bentuk video lagi. Ini yang perlu saya tegaskan, karena selama ini kita masih beranggapan semua harus dalam bentuk video. Nah, ini yang harus bisa Bapak Ibu perhatikan, sehingga untuk kegiatan mengunggah aksi nyata ini semakin baik. Namun, diminta kepada Bapak Ibu yang sudah bisa mengunggah aksi nyata, ini harus bersabar. Karena kemarin banyak pertanyaan, waktu verifikasi aksi nyata itu lama. Ada yang 1 bulan, ada yang 1,5 bulan, bahkan ada yang bisa mencapai 3 bulan, baru bisa mendapatkan hasil dari unggahan aksi nyata. Kenapa terjadi demikian Bapak Ibu? Karena di aplikasi platform Merdeka Mengajar ini berlaku untuk nasional, seluruh Indonesia. Jadi dimohon harus tetap sabar, itu yang pertama. Yang kedua, seandainya aksi nyata Bapak Ibu ini perlu perbaikan, silahkan diperbaiki. Jangan sampai Bapak Ibu itu patah semangat karena aksi nyatanya belum bisa diterima. Dalam arti, kalau aksi nyata Bapak Ibu sudah diterima, otomatis Bapak Ibu akan mendapatkan link untuk cetak sertifikat. Nah, itu. Yang ketiga, Bapak Ibu, silakan aksi nyata kalau memang harus berkolaborasi, silakan dibuat secara kolaborasi. Namun, pada waktu mengunggah harus secara bersama-sama. Jangan sampai ada jeda waktu, walaupun hanya 5 menit. Nah, kalau terjadi jeda waktu, yang belakang mengunggah itu dianggap sebagai plagiat. Ya, sebagai plagiat. Jadi, untuk kolaborasi, monggo mengunggahnya bersamaan. Bersama-sama, nah itu dinilai adalah kolaborasi. Tapi kalau terjadi jeda, yang belakangan mengunggah walaupun hanya 5 menit selisihnya, itu sudah dianggap plagiat. Bapak Ibu yang saya hormati, di platform Merdeka ini sudah disediakan 27 topik. Ya, kalau kita hitung 27 topik itu nanti di akhir tahun 2023, Bapak Ibu mungkin baru selesai mempelajari. Belum selesai mengunggah aksi nyata. Nah, oleh sebab itu silahkan di platform Merdeka ini betul-betul Bapak Ibu manfaatkan untuk meningkatkan pemahaman tentang kurikulum Merdeka. Apa yang ada di kurikulum Merdeka ini boleh Bapak Ibu adopsi, kemudian dimodifikasi, disesuaikan dengan kondisi masing-masing satuan pendidikan. Di PMM semua sudah disiapkan, sudah disediakan, tinggal Bapak Ibu bagaimana mempelajarinya secara rutin atau dipelajari kalau ada teguran. Nah, karena ini ada tagihan ya. Ada tagihan dari 10 satuan pendidikan yang kemarin sudah tercover di kurikulum Merdeka. Untuk PKPLK Kabupaten Banyuwangi itu ada 10, itu ada tagihan karena setak. Ada beberapa satuan pendidikan ini setak ya. Tidak ada kegiatan melanjutkan pembelajaran di PMM. Dan ini pun saya kemarin juga ditegur untuk mendampingi ke 10 lembaga tersebut. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk yang terakhir saya mohon kegiatan ini nanti bisa dilaksanakan secara berkala, baik secara daring maupun secara luring. Kami nanti akan sampaikan ke Bapak Ibu pengurus MKKS, juga ke Bapak Ibu pengurus KKG, supaya nanti bisa memfasilitasi kegiatan ini apabila dilaksanakan secara luring. Nah, nanti sistemnya seperti apa? Kami percaya kepada Bu Heni
dan Bu Pipit, juga teman-teman yang lain untuk bisa mengkoordinir kegiatan ini secara luring yang nanti bisa difasilitasi oleh KKG maupun MKKS. Itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Saya mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Ini saya juga masih ada kegiatan ya, mohon maaf, di SMK Entrepreneur karena ada pendampingan juga di sini. Dan saya tetap akan pantau terus sampai nanti selesai. Saya tetap on ya, walaupun nanti kamera saya tidak saya aktifkan. Itu mohon maaf sekali lagi dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sulistyo. Menginjak acara selanjutnya yaitu materi. Namun sebelum itu saya saya mengutip kata-kata bijak dari seseorang menyatakan bahwa pendidikan bukan hanya persoalan ke sekolah dan kampus lalu mendapatkan ijazah, tapi pendidikan adalah soal memperluas wawasan serta menyerap ilmu kehidupan. Siang ini kita berkumpul di sini bersama-sama untuk menambah wawasan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Pipit, yaitu tentang budaya positif. Waktu dan tempat kami persilahkan Bu Pipit. Baik, terima kasih Bu Titis untuk kesempatan yang sudah diberikan. Mohon maaf saya agak batuk ini, mohon maaf Ibu. Izinkan saya share screen terlebih dahulu Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Bu. Sudah. Sekali lagi saya ucapkan kepada Pak Sulistyo selaku pengawas PK untuk wilayah Provinsi Jawa Timur. Yang saya hormati Bu Nyoman Heni Parwati selaku narasumber dan juga rekan-rekan guru hebat yang ada di Kabupaten Banyuwangi, bahkan ada yang di luar Kabupaten Banyuwangi. Di sini saya melihat ada yang dari Jember, bahkan ada yang dari Bali. Ini di sini ada CGP dari Bali. Nanti Bapak Ibu juga bisa berkenalan dan juga berbagi praktik baik dengan rekan-rekan guru hebat di seluruh Indonesia. Baik Bapak Ibu, di kesempatan yang indah ini, izinkan saya, Bibi Sukalin, saya dari SDLB ABCD PGRI 3 Juring. Saat ini saya sebagai fasilitator untuk pendidikan guru penggerak Angkatan 7 untuk wilayah Provinsi Bali, tepatnya untuk Kabupaten Bangli. Dan sekaligus saat ini saya sebagai CGP Rekognisi Angkatan 3 untuk Provinsi Bali. Kenapa? Apa bedanya CGP Rekognisi dengan CGP reguler? Kalau CGP reguler itu biasanya berada di wilayahnya masing-masing, tapi untuk rekognisi ini ada sesuai dengan daerah yang difasilitasi. Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Bapak dan Ibu, sebelum paparan lebih lanjut lagi, izinkan saya untuk menyampaikan terkait dengan kesepakatan kelas kita selama mengikuti sesi virtual ini. Maaf sekali lagi, saya agak batuk ya Bapak Ibu. Untuk kesepakatan yang saya tawarkan, untuk pertama kali diharapkan Bapak Ibu nanti selama mengikuti sesi ini diharapkan tidak mematikan kameranya, kecuali ada hal-hal mungkin yang mendesak, begitu ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, diharap Bapak Ibu mematikan mikrofon pada saat pemaparan materi agar kegiatan ini bisa berjalan baik dan lancar. Kemudian nanti Bapak Ibu juga bisa mencatat hal-hal penting atau positif mungkin yang bisa menambah wawasan Bapak Ibu. Kemudian kesepakatan yang berikutnya, apabila nanti Bapak Ibu ada pertanyaan atau tanggapan, silahkan Bapak Ibu raise hand dengan mengklik tombol tangan yang ada di layar Bapak Ibu. Kemudian diharapkan nanti Bapak Ibu juga bisa mengikuti serangkaian sesi ini mulai dari awal dan juga sesi akhir. Kesepakatan yang saya tawarkan berikutnya diharapkan
Nah, dalam memberikan tanggapan nanti Bapak Ibu bisa menghormati dan juga menghargai satu sama lain. Dan kesepakatan yang terakhir, saya apabila nanti Bapak Ibu ada pertanyaan ataupun tanggapan-tanggapan yang mungkin saat ini belum bisa tersampaikan secara langsung, Bapak Ibu boleh menuliskannya di kolom chat ataupun WA pribadi kepada saya, dan nanti akan kita bahas di kesempatan yang berikutnya. Dan sekilas mengenai kesepakatan belajar yang saya tawarkan pada kegiatan sesi siang ini. Dari kesepakatan belajar yang saya tawarkan, adakah yang ingin ditambahi ataupun dikurangi, atau sudah cukup Bapak Ibu? Sudah cukup, Bu Pipi. Cukup. Baik, kalau gitu izinkan lanjut ya Bapak Ibu. Mohon maaf saya tidak full screen ya, karena di sini koneksi saya agak bermasalah. Tapi masih terlihat ya Bapak Ibu? Terlihat jelas. Baik, terima kasih. Nah, ini terkait agenda kegiatan kita di siang hari ini, Bapak Ibu, di kegiatan diseminasi budaya positif dan optimalisasi IKM melalui PMM. Di sesi yang pertama ini, izinkan saya untuk memaparkan terkait pengalaman dan juga pengetahuan yang saya dapatkan ketika mengikuti pendidikan guru penggerak. Terkait dengan kegiatan hari ini, saya ingin berbagi terkait dengan budaya positif. Dan agenda kita di sesi yang pertama ini, pembukaan tadi sudah disampaikan oleh MC dan juga doa juga sudah di awal. Kemudian kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu Bapak Ibu sebelum kita mengikuti sesi yang lebih serius. Kemudian ada eksplorasi budaya positif dan refleksi. Nah, baik Bapak Ibu, sebelum acara ini kita mulai, mari kita bermain-main sebentar. Apakah Bapak Ibu setuju? Setuju, Bu. Ya, Bu Bibit. Baik, mari kita bermain-main sebentar ya Bapak Ibu. Ice breaking ini sebagai stimulus Bapak Ibu supaya menambah imun booster Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu lebih semangat lagi, lebih fokus lagi ketika mengikuti sesi ini. Saya akan mengirimkan link di kolom chat, jadi silahkan Bapak Ibu mengikuti permainan yang akan saya kirimkan nanti. Ini linknya sebentar. Kan? Ya, akan saya bagikan di kolom chat. Ini adalah sebuah permainan yang bisa menstimulus Bapak Ibu sebelum mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, permainan kali ini mengenai puzzle. Jadi silahkan Bapak Ibu buka linknya, kemudian silahkan Bapak Ibu ikuti instruksinya. Apakah sudah bisa dibuka Bapak Ibu? Bisa, Bu. Oke, baik. Silahkan Bapak Ibu ikuti instruksi yang ada di layar kaca Bapak Ibu. Waktunya adalah 3 menit ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada sebuah permainan puzzle yang menunjukkan silahkan Bapak Ibu memasukkan semua bangun ke dalam persegi tanpa ada yang menabrak garis tepinya. Waktunya 3 menit ya Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang sudah mengisi di slide 1, mungkin silahkan mengisi di slide berikutnya yang kosong. Di sini saya sediakan 15 slide ya Bapak Ibu. Ini hanya sebuah stimulus untuk melatih fokus Bapak Ibu ketika ketika akan mengikuti kegiatan pembelajaran yang berlangsung. Jadi waktunya 3 menit. Baik, di sini di slide 1 sudah ada yang memulai mencoba. Sekali lagi instruksinya, masukkan semua bangun ke dalam persegi tanpa ada yang menabrak garis tepinya. Waktunya 3 menit. Di sini saya melihat di slide 1 sudah ada yang mulai mengotak-atik. Di slide 2 juga sudah ada. Slide 3, slide 4. Nah, ini yang masih kosong ada slide 7, 8, 9, 10 sampai 15 Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu ikut turut serta berpartisipasi dalam permainan game puzzle ini. Di slide 1 sudah mulai mencoba, tapi masih belum. Di slide 2 juga belum berhasil. Di slide 3 juga belum berhasil. Oke, slide 4.
Belum berhasil. Slide 5 juga belum ada. Waktunya 3 menit Bapak Ibu. Oke, silakan. Sulit ya Bapak Ibu? Oke, sampai ini belum ada yang bisa menyelesaikan game puzzle ini. Mungkin dari rekan-rekan guru hebat dari Bali bisa ikut bergabung di permainan ini, Ibu. Yang dari Jember, yang dari Banyuwangi, silahkan. Boleh ikut bergabung. Kalau yang dari Bali mungkin sudah tidak asing lagi ya, terkait dengan permainan game puzzle ini. Boleh ikut gabung dalam permainan game puzzle ini. Silahkan Bapak Ibu. Sampai dengan saat ini juga masih belum ada yang sudah selesai. Di slide 1 belum berhasil, slide 2 belum berhasil, slide 3 belum berhasil, slide 4 hampir. Slide 5 juga belum. Slide 6 belum ada. Slide 7 masih mau akan. Slide 8 sampai dengan 15 masih yang kosong. Ini di slide 10 juga sudah ada yang mengisi, tapi belum berhasil ya. Slide 10. Apakah terlalu sulit Bapak Ibu? Sepertinya masih fokus di layar kaca semua. Oke, silakan. Kita berikan kesempatan 2 menit lagi Bapak Ibu. Oke, belum ada yang berhasil sampai dengan saat ini. Jadi instruksinya masukkan semua bangun ke dalam persegi tanpa ada yang menabrak garis tepinya, ya Bapak Ibu. Saya sudah benar di nomor 6 atau sepertinya sudah mendekati benar. Oke, di sini nomor 6 sudah ada yang menjawab Ibu Ega. Oke, mungkin Bu Ega bisa memberikan tanggapan bagaimana strategi yang dilakukan Bu Ega dalam mengerjakan pasal-pasal tadi. Silakan Bu Ega. Benar ya Bu, punya aku di nomor 6 ya Bu Bibit. Sebentar. Oh iya, iya nomor 6 ya. Oke, silakan. Tapi belum sepenuhnya benar, tapi mendekati benar. Kayaknya mudah, tapi ternyata sulit. Karena belum sempurna ya. Oke, mungkin bisa memberikan tanggapan terkait dengan permainan ini, Bu Ega. Tadi Bu Ega yang pertama kali menyelesaikan ya. Oke, silakan Bu Ega. Gimana ya Bu Wit? Ya pokoknya ditempel gitu. ditempel gitu. Pokoknya menjadi bangun gitu ya Bu ya. Nggak nabrak gitu katanya. Mungkin kita lihat lagi coba. Mungkin ada tanggapan lain Bu Ega? Bu Egi? Enggak, sudah Bu, aku saya mikir. Masih mikir ya. Oke, ini ada yang lagi yang hampir mendekati benar ya, tapi belum sempurna. Ini ada nomor 3. Mungkin yang mengerjakan nomor 3 silahkan memberikan tanggapan Ibu, silahkan. Bapak atau Ibu ini yang nomor 3 ini, silahkan. Kalau nggak salah itu saya Bu Pipit, nomor Oh, 3. Bu Titis. Oke, Bu Titis boleh memberikan tanggapan. Apa strategi Bu Titis yang dilakukan Bu Titis untuk menyelesaikan game puzzle ini tadi Bu Titis? Silahkan Bu Titis. Saya masukkan sesuai apa yang bisa tergabung ini, misalkan segitiga ini kalau saya gabungkan kan jadi persegi nih. Yang nomor 3. Bukan nomor 3 Mbak Nurul ini, maaf. Wah, punyanya orang. Mbak Nurul, Bukan ya? Mbak Nurul ini, Mbak Nurul dari Kalipulo ini skillnya. Mana Mbak Mbak Nurul. Menurut Bu Pipit, menggunakan strategi itu diperkecil terlebih dahulu, baru dimasukkan ke kotak yang besar. Ada lagi Bu Nurul? Sampun itu aja Bu Pipit. Wah, luar biasa sekali. Cukup ya Bapak Ibu. Nah, itu tadi ice breaking yang kita lakukan di sesi siang ini Bapak Ibu sebagai stimulus
agar Bapak Ibu lebih fokus, lebih semangat lagi ketika mengikuti sesi virtual di siang hari ini. Oke, saya stop screen terlebih dahulu, kemudian izinkan saya share screen lagi yang tadi Bapak Ibu. Nah, tadi kita sudah melakukan ice breaking Bapak Ibu. Sekarang kita akan memasuki terkait pembahasan kita di siang hari ini. Yang pertama Bapak Ibu, untuk mewujudkan kurikulum merdeka, kita bisa melakukan dengan berbagai cara. Kurikulum merdeka, kalau kita berbicara mengenai kurikulum merdeka, visi pendidikan saat ini adalah mewujudkan peserta didik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini kalau kita selaskan dengan kurikulum merdeka. Bagaimana mewujudkan merdeka belajar yang selaras dengan visi pendidikan di Indonesia saat ini, yaitu mewujudkan peserta didik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, terkait dengan pokok bahasan kita kali ini, memang untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila bisa kita lakukan dengan berbagai hal, berbagai kegiatan, salah satunya dengan penerapan disiplin positif. Dan pokok bahasan kita kali ini yang pertama adalah mengapa budaya positif menjadi hal penting dalam menumbuhkan karakter murid. Kemudian yang kedua adalah mewujudkan budaya positif. Terkait dengan pertanyaan yang pertama, adakah Bapak Ibu yang ingin menjawab atau memberikan tanggapan? Kira-kira menurut Bapak dan Ibu, mengapa budaya positif menjadi hal penting dalam menumbuhkan karakter murid? Adakah di sini yang ingin memberikan tanggapan Bapak Ibu? Atau dari rekan-rekan guru hebat dari Bali, silahkan boleh Bapak memberikan tanggapan agar bisa memotivasi dan menginspirasi rekan-rekan yang lain. Mungkin dari rekan-rekan Bali, silahkan Bapak Ibu, silahkan yang ingin menyampaikan tanggapannya. Ada Pak Putu Kantor, mungkin tadi saya lihat ada Bu Sriastiti, dan juga ada banyak tadi ya, saya lihat ada Ibu Made Sriastiti, kemudian ada Pak Putu Kantor. Mungkin dari Pak Putu Kantor bisa berbagi Pak Putu dengan rekan-rekan yang ada di Kabupaten Banyuwangi, silahkan Pak Putu. Baik, terima kasih Bu Pipit. Saya di sini ingin berbagi sedikit tentang pokok bahasan. Maaf, baru saja bergabung nih Bu. Kebetulan tadi ada seminar PTK gitu di Kabupaten Bangli. Baik, tentang budaya positif ini sebenarnya ini adalah hal yang paling pokok, paling prinsip bagi saya ketika kita mengelola pendidikan, Bu. Karena budaya-budaya positif ini adalah cikal bakal dari bagaimana kita mengkondisikan sekolah itu agar nyaman, aman, sesuai dengan amanah dari kurikulum merdeka. Jadi sangat tidak mungkin ketika budaya positif tidak berkembang di sekolah itu, tidak mungkin kita bisa mengkondisikan sekolah itu aman, nyaman bagi siswa. Itu aja menurut saya, kenapa budaya positif ini adalah hal yang paling prinsip menurut saya. Jadi baik bagaimana kita berkolaborasi, kata kolaborasi itu harus didukung oleh budaya positif, Bu. Kalau budaya positif tidak ada, maka kolaborasi itu hanya sebatas kepentingan. Jadi sifatnya adalah jangka pendek, hanya sementara. Misal sebagai contoh, ketika guru ingin naik pangkat, kalau saya naik pangkat, baru saya ingin berkolaborasi dengan teman-teman. Jadi bukan budaya positif saya yang saya kembangkan. Jadi itu, saya juga sudah pernah mencoba, Bu. Kebetulan dari 2006 saya jadi guru, saya sudah berbagai aplikasi-aplikasi yang kita terapkan di sekolah itu bisa kita kembangkan kalau kita sudah memiliki investasi positif. Sering saya katakan investasi positif itu sebenarnya adalah budaya positif yang kita kembangkan pada teman-teman. Sehingga ketika saya membuat produk apapun, itu ada e-learning, ada e-raport, ada dapodik. Kalau saya katakan pada teman-teman dengan pendekatan yang humanis, pasti mereka mau ikut. Sedangkan kepala sekolah saja tidak bisa mempengaruhi teman-teman seperti itu. Karena teman itu juga manusia seperti manusia biasa. Mereka akan mencontoh apa sih yang sudah dikontribusikan pada orang yang memberikan ajakan pengaruh pada kita. Jadi mereka sudah menilai seperti itu. Jadi kalau kita sudah berinvestasi positif, artinya dalam konteks ini adalah budaya positif sudah kembangkan, mempengaruhi teman itu
tidak perlu dengan rekayasa lagi. Begitu ada ide, teman itu pasti berkeyakinan, oh saya pasti dibantu sampai dengan tuntas. Itu ada keyakinan seperti itu yang perlu kita kembangkan sebagai seorang guru. Bukan hanya kepentingan sesaat, kita akan dicemooh oleh teman-teman gitu. Nah itu yang saya ingin berbagi pada teman-teman, jangan kita hanya ingin berbudaya positif ketika kita hanya ada kepentingan saja. Itu saya yang bisa saya sampaikan, Bu. Terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih Pak Putu Kantor atas tanggapan yang sudah diberikan terkait dengan poin pertanyaan di nomor 1. Barangkali ada rekan-rekan guru hebat yang ingin memberikan tanggapannya lagi terkait dengan poin pertanyaan nomor 1. Silahkan rekan-rekan guru dari Banyuwangi, bahkan mungkin dari Jember, silahkan Bapak Ibu. Atau dari MKKS, monggo silahkan Bapak Ibu. Oke, di sini ada yang raise hand. Di sini ada Bu Made Sriastiti, Ibu guru hebat dari Bali juga. Mungkin Bu Made silahkan Bu. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu. Mohon maaf saya off cam. Ini baru sampai rumah, terus masih sambil tidurin anak ini. Ya, terkait dengan pokok bahasan yang pertama, mengapa budaya positif menjadi hal penting dalam menumbuhkan karakter murid. Ketika kita berbicara tentang budaya positif, maka itu identik kaitannya dengan sesuatu yang telah menjadi kebiasaan, sesuatu kebiasaan positif yang telah membudaya di lingkungan sekolah. Kalau misalnya kita bicarakan tentang sekolah di sini. Dan dari pembiasaan-pembiasaan baik yang dilakukan, itu sangat erat pengaruhnya dengan menumbuhkan karakter murid. Ya, jadi kalau misalnya sudah muncul atau tumbuh budaya positif di lingkungan sekolah, maka dapat dipastikan telah diterapkan dengan baik pembiasaan-pembiasaan positif, di mana di dalamnya terbentuk anak-anak yang patuh dan taat pada disiplin positif yang diterapkan di sekolah, dan di sini tentunya sangat berpengaruh pada karakter anak didik. Ketika kita melakukan penerapan disiplin positif, baik itu dengan menerapkan sanksi, hukuman, ataupun restitusi, semua akan mengarah kepada pembentukan karakter murid untuk anak-anak, membentuk pribadi yang berakhlak di sini. Dan tentunya dengan kita menerapkan pembiasaan positif, lingkungan akan menjadi nyaman, aman, dan dari lingkungan positif ini akan sangat berpengaruh terhadap karakter murid, kenyamanan belajar, dan tentu saja budaya positif memegang andil yang sangat besar dalam hal ini. Saya rasa sekian Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Made Sriastiti untuk tanggapannya, luar biasa sekali. Baik Bapak Ibu, kita lanjut lagi ya. Untuk kali ini kita berikan 2 kesempatan dulu. Tadi Bu Made Sriastiti juga sempat membahas mengenai hukuman, kemudian reward, ataupun penghargaan, ada restitusi. Apa sih itu hukuman, penghargaan ataupun restitusi? Mungkin dari Bapak Ibu guru di Kabupaten Banyuwangi mungkin masih penasaran gitu ya. Nanti kita akan membahasnya secara singkat di slide yang berikutnya. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Sriastiti untuk tanggapan yang sudah diberikan. Kita akan lanjut di slide berikutnya ya Bapak Ibu. Nah, memang kalau kita berbicara mengenai budaya positif itu adalah sebagai salah satu upaya atau tindakan yang dilakukan untuk mewujudkan visi pendidikan, yaitu mewujudkan peserta didik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, kalau kita berbicara mengenai kurikulum merdeka, erat kaitannya antara filosofi KHD, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif. Kalau kami di pendidikan guru penggerak, kami mempelajari 3 modul. Ada modul 1, 2, dan 3. Dan di modul 1 ini terkait bagaimana menciptakan sebuah pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran yang berpihak pada murid adalah sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan merdeka belajar. Nah, kita akan membahas mengenai modul 1, Bapak Ibu, di pendidikan guru penggerak. Kita akan bahas secara singkat. Pada modul 1 di pendidikan guru penggerak itu kita akan membahas mengenai bagaimana menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi KHD, sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak, dan visi guru penggerak, dan juga budaya positif. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan merdeka belajar, Bapak Ibu, berbicara mengenai pembelajaran yang berpihak pada murid, ini ada keterkaitan antara yang satu dengan yang lain.
pada Merdeka Belajar kita mengenal ada yang namanya filosofi KHD. Mungkin kalau di pendidikan guru penggerak ini sudah tidak asing lagi. Di mana poin inti di filosofi KHD ini, kita sebagai seorang pendidik itu harus melanjutkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Menurut KHD, bagaimana seorang pendidik bisa menuntun murid untuk tumbuh kembang sesuai dengan karakter, sesuai dengan potensinya, sesuai dengan kebutuhan belajarnya, sesuai dengan kodrat dan zamannya. Itu adalah beberapa poin inti yang bisa kita dapatkan ketika mempelajari modul 1 terkait dengan filosofi KHD ini. Kemudian nilai dan peran guru penggerak. Kenapa pembelajaran yang berpihak pada murid ini ada kaitannya dengan nilai dan peran guru penggerak? Karena untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, kita harus menerapkan dan juga mengembangkan nilai-nilai kebajikan universal. Gimana nilai-nilai kebajikan universal ini nanti akan kita bahas di slide yang berikutnya. Kemudian visi guru penggerak. Untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid sebagai seorang guru, tentunya kita mempunyai impian. Ingin seperti apa murid saya suatu hari nanti. Nah, dari impian-impian Bapak Ibu, maka terrumuslah sebuah visi guru penggerak. Kemudian budaya positif. Kenapa budaya positif ini ada keterkaitan? Sekali lagi, untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, untuk mewujudkan karakter murid, itu bisa kita terapkan melalui budaya positif. Nah, itu serangkaian pembahasan mengenai pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, kita akan membahas lagi di slide berikutnya. Nah, terkait kalau kita berbicara budaya positif, Bapak Ibu, untuk mewujudkan budaya positif, kita bisa mempelajari mengenai konsep-konsep inti bagaimana mewujudkan budaya positif ini. Konsep yang pertama, kita bisa memahami mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, apa sih sebenarnya disiplin positif dan apa bedanya dengan budaya positif, nanti kita akan bahas lagi di slide berikutnya. Kemudian konsep yang kedua adalah mengenai teori motivasi, hukuman, dan restitusi. Ini tadi juga sempat dibahas oleh Bu Madisra Siti mengenai apa sih hukuman, kemudian penghargaan, dan restitusi. Kalau kita bisa berbicara sekilas ya, hukuman itu menurut Bapak Ibu apakah perlu diterapkan kepada peserta didik kita? Dan apakah penghargaan itu perlu diberikan kepada peserta didik kita? Dan mungkin ini istilah yang baru bagi Bapak Ibu ya, ada namanya restitusi. Restitusi ini adalah sebuah upaya untuk menumbuhkan atau menanamkan nilai-nilai disiplin positif. Nanti akan kita bahas, akan kita kupas secara singkat di slide yang berikutnya. Kemudian ada keyakinan kelas. Apa bedanya keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas yang tadi sudah saya tawarkan? Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Tentunya setiap manusia pasti mempunyai kebutuhan dasar dalam dirinya. Kemudian 5 posisi kontrol. Ini adalah konsep-konsep yang bisa kita pelajari ketika ingin mewujudkan budaya positif. 5 posisi kontrol guru. Sejatinya sebagai seorang pendidik, Bapak Ibu, pastinya kita berada di posisi yang mana Bapak Ibu sekarang ini. Nanti kita akan membahas. Kalau kita berbicara mengenai posisi kontrol guru, Bapak Ibu, di sini kita bisa klasifikasikan menjadi 5. Yang pertama yaitu penghukum atau yang kedua pembuat rasa bersalah, kemudian yang ketiga sebagai teman atau sebagai pemantau atau sebagai manajer. Nah, kelima posisi ini maksudnya apa sih? Nanti akan kita bahas lagi ya Bapak Ibu secara singkat, secara lengkap di slide berikutnya. Kemudian ada yang namanya segitiga restitusi. Nah, untuk mewujudkan disiplin positif itu ada yang namanya segitiga restitusi. Di mana segitiga restitusi ini adalah sebuah tahapan-tahapan untuk mewujudkan disiplin positif. Nah, nanti kita akan bahas lebih detail lagi di slide yang berikutnya. Ini adalah beberapa konsep inti dalam mewujudkan budaya positif. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sekali lagi ada teori motivasi, hukuman, dan restitusi. Kemudian ada keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar manusia, ada 5 posisi kontrol guru, kemudian ada namanya segitiga restitusi. Nah, kalau kita berbicara mengenai disiplin positif, apa sih disiplin positif itu? Disiplin positif ini merupakan bentuk kontrol diri Bapak Ibu, melatih diri kita untuk melakukan sebuah tindakan yang positif, yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Kemudian dengan adanya disiplin positif ini, diharapkan bisa menciptakan peserta didik yang bertujuan untuk menumbuhkan karakter-karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila.
Kalau kita berbicara mengenai disiplin positif ini erat kaitannya dengan teori kontrol. Mungkin kalau teman-teman CGP ini pernah membahasnya mengenai teori-teori kontrol ini. Di mana setiap tindakan yang kita lakukan pasti mempunyai motivasi, pasti mempunyai tujuan. Nah, ini erat kaitannya dengan teori kontrol. Di mana tindakan yang kita lakukan pastinya semua akan melakukan hal terbaik yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu. Sekali lagi, setiap perilaku, setiap tindakan pasti mempunyai alasan dan motivasi tertentu. Dan kita semua pasti mempunyai motivasi secara internal, secara intrinsik, di mana motivasi-motivasi itu tumbuh secara sadar dalam diri kita sendiri. Apakah kita menjadi seseorang yang negatif, ataukah kita akan menjadi seseorang yang positif? Kembali lagi, kesadaran itu berasal dari dalam diri kita sendiri. Siapa yang bisa mengontrol diri kita? Tentunya ya diri kita sendiri, bukan orang lain. Ini sekilas mengenai disiplin positif. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal, Bapak Ibu. Nah, kenapa nilai-nilai kebajikan universal ini perlu diterapkan untuk mewujudkan disiplin positif? Nah, nilai-nilai kebajikan universal, kalau kita bisa kelompokkan ini ada 5, Bapak Ibu. Di mana untuk mewujudkan merdeka belajar, kita harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, tentunya kita sebagai seorang pendidik, setiap pembelajaran yang kita lakukan harus berpihak pada murid. Apa sih berpihak pada murid? Yaitu memberikan kesempatan pada siswa untuk mengeksplor kemampuan atau potensi yang ada dalam dirinya. Sehingga kita sebagai seorang pendidik, kita gali apa sih yang menjadi potensi-potensi yang ada dalam diri kita didik, kemudian kita kembangkan. Kemudian nilai yang berikutnya ada yang namanya nilai inovatif, di mana inovatif ini adalah melakukan kreativitas pembelajaran sesuai dengan kodrat dan zamannya. Kalau kita ingat-ingat lagi terkait dengan merdeka belajar, terkait dengan filosofi KHD, bagaimana menuntun murid untuk tumbuh kembang sesuai dengan kodrat dan zamannya. Kalau berbicara dengan kodrat, pastinya ini adalah karakter siswa, potensi-potensi yang dimiliki siswa. Tapi kalau berbicara mengenai zaman, pastinya setiap tahun, pastinya zaman akan berlalu. Ada sebuah patah yang mengatakan bahwa kalau kita tidak mengikuti arus, maka kita akan tergerus. Kata-kata itu selalu mengenang dalam ingatan saya. Kalau kita berbicara mengenai inovatif di sini, Bapak Ibu, kita tahu bahwa saat ini, zaman saat ini adalah zaman abad 21, di mana kehidupan kita tidak terlepas dari yang namanya teknologi. Bagaimana kita sebagai seorang pendidik bisa mengenahkan berbagai teknologi ini untuk bisa diimplementasikan oleh peserta didik supaya menghasilkan hal-hal yang positif. Tentunya Bapak Ibu, setiap masing-masing guru mempunyai kreativitas masing-masing dalam menciptakan pembelajaran yang merdeka, dalam mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian ada nilai kolaboratif. Kolaboratif ini seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa untuk mewujudkan visi pendidikan, untuk mewujudkan impian bersama, kita tidak bisa melakukannya sendiri, tetapi kita butuh kolaborasi. Begitupun dengan Bapak Ibu di satuan pendidikan. Untuk mewujudkan visi pendidikan di sekolahnya masing-masing, tentunya tidak bisa bekerja sendiri. Perlu adanya kerjasama dan kolaborasi dengan seluruh warga sekolah dan stakeholder yang ada untuk mewujudkan impian bersama. Kemudian ada yang namanya nilai reflektif, di mana nilai reflektif ini adalah tanggap dan peka terhadap perubahan-perubahan yang ada. Kalau kita berbicara tentang perubahan saat ini adalah ingin mewujudkan merdeka belajar. Nah, kita sebagai seorang pendidik harus peka dan harus mendukung tentang perubahan-perubahan itu dan harus ikut serta menjadi pelaku dalam perubahan tersebut. Kemudian ada nilai mandiri, di mana nilai mandiri ini adalah keadaan seseorang untuk tidak bergantung pada orang lain, sehingga mereka akan merasa percaya diri atas kemampuan yang dimilikinya. Begitupun dengan peserta didik kita. Kalau di pendidikan khusus itu ada yang namanya kurikulum vokasi sebagai penguatan untuk mewujudkan peserta didik nantinya ketika mereka dewasa, agar mereka bisa mandiri, agar mereka mempunyai bekal yang cukup, mempunyai kematangan dan kecakapan hidup. Ketika mereka berbaur di lingkungan masyarakat, mereka sudah siap sesuai dengan potensi yang dimiliki. Ini terkait dengan nilai-nilai kebajikan universal sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan budaya positif. Tadi kita sempat juga bicara mengenai teori motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu. Untuk mewujudkan budaya positif, kita juga perlu memperhatikan atau mempelajari mengenai teori motivasi perilaku manusia.
Kalau kita berbicara mengenai perilaku manusia, mengenai teori motivasi ini, ada 3 klasifikasi. Yang pertama adalah hukuman, kemudian penghargaan, dan restitusi. Oke, sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu. Apakah hukuman itu menurut Bapak Ibu perlu diterapkan kepada peserta didik kita? Dan kalau kita kaitkan dengan kurikulum Merdeka, apakah ini sudah sesuai? Silahkan tuliskan jawabannya di kolom chat. Kemudian yang kedua, apakah penghargaan ini juga perlu diberikan kepada murid agar murid ini merasa senang atau merasakan sesuatu hal yang mungkin bisa bahagia tentunya ketika mereka mendapatkan sesuatu hal yang diinginkan oleh orang lain gitu. Silahkan Bapak Ibu tuliskan jawabannya di kolom chat. Dan hukuman ini bisa dikatakan sebagai sebuah imbalan yang diberikan kepada seseorang karena telah melakukan sesuatu hal yang diinginkan. Dan ini ada restitusi. Restitusi ini adalah sebuah usaha atau pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Di mana restitusi ini adalah sebuah proses yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri, reflektif, dan bertanggung jawab. Jadi restitusi ini adalah lebih ditekankan sebuah proses untuk menciptakan disiplin positif. Lebih mengarah kepada motivasi siswa agar mereka bisa ke arah yang lebih baik lagi. Oke Bapak Ibu, di sini coba Bapak Ibu silahkan menuliskan di kolom chat. Menurut Bapak Ibu, apakah hukuman atau penghargaan ini perlu diberikan kepada peserta didik kita? Silahkan tuliskan jawabannya secara singkat di kolom chat Bapak Ibu. Kalau memang perlu, tidak. Silahkan Ibu menuliskan perlu. Kalau tidak perlu, silahkan Bapak Ibu menuliskan tidak perlu. Oke, di sini sudah ada yang menuliskan Pak Putu Kantor. Hukum sudah tidak sepantasnya dilakukan pada zaman sekarang. Karena guru harus mulai bergeser menangani siswa dengan menerapkan pendekatan segitiga restitusi. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan tanggapannya? Apakah hukuman atau penghargaan itu masih perlu diterapkan kepada peserta didik kita kalau kita mengacu pada Merdeka Belajar ini? Bapak Ibu boleh menuliskan tanggapannya ya Bapak Ibu di kolom chat, silahkan. Masih ada 1 orang yang menuliskan mengenai apakah hukuman atau penghargaan ini perlu diterapkan. Nah, ini sudah ada Bu Olivia Diakumalasari. Penghargaan perlu diberikan kepada siswa agar lebih semangat dalam belajarnya. Oke, ini menurut oh ini ada Pak Komang juga dari Bali. Hukuman akan membuat siswa menjadi lebih dendam, maka tidak perlu lagi diterapkan. Oke, ada lagi yang ingin memberikan tanggapannya Bapak Ibu? Oke, Bapak Ibu sambil jalan boleh silahkan menuliskan tanggapannya. Baik, luar biasa sekali tanggapan yang sudah diberikan oleh rekan-rekan semua. Memang kalau kita berbicara hukuman ya Bapak Ibu, hukuman itu kalau kita ketahui bahwa hukuman itu sifatnya tidak terencana. Hukuman itu sifatnya satu arah. Sehingga murid tidak tahu apa yang akan terjadi karena murid tidak dilibatkan dalam hal ini. Bisa dikatakan, kenapa hukuman bersifat satu arah? Karena guru yang memberikan hukuman dan murid hanya menerima hukuman tanpa melalui kesepakatan terlebih dahulu. Hukuman itu biasanya berupa hukuman fisik atau psikis. Menurut Bapak Ibu, apakah hukuman ini tidak berdampak untuk peserta didik dalam jangka panjang ataupun jangka pendeknya? Begitupun dengan penghargaan. Penghargaan adalah, ini ada lagi yang menjawab. Ada Bu Husnul Khotimah. Kalau menurut pendapat saya, hukuman tidak perlu diberikan kepada siswa. Sedangkan penghargaan kadang boleh dilakukan. Namun bukan sesuatu yang harus. Sebab penghargaan akan membuat siswa menjadi ketergantungan. Nah ini tanggapan yang diberikan kepada yang disampaikan oleh Bu Husnul. Baik, terima kasih rekan-rekan guru hebat atas tanggapannya. Nah, kalau kita berbicara, ada lagi Bu Madisya Siti yang menyampaikan tanggapannya. Hukuman dapat memberikan ketidaknyamanan kepada siswa dan bisa menimbulkan trauma pada siswa yang menerima hukuman. Betul sekali. Jadi kalau kita berbicara mengenai hukuman, Bapak Ibu, ada lagi Bu Suparmi.
Hukuman tidak pantas diberikan kepada siswa karena akan menjatuhkan mental anak dan penghargaan. Sangat perlu diberikan untuk lebih memotivasi siswa agar mereka lebih mandiri. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih untuk tanggapan-tanggapan yang sudah diberikan. Nah, kita akan membahasnya secara singkat ya. Kalau kita berbicara mengenai hukuman dan penghargaan, kalau kita tahu hukuman itu sifatnya adalah sementara dan satu arah. Biasanya hukuman itu diberikan secara spontan, diberikan oleh guru dan murid hanya menerima tanpa melalui adanya kesepakatan. Kemudian biasanya kalau kita berbicara mengenai hukuman itu biasanya berupa fisik ataupun psikis. Begitupun dengan penghargaan. Penghargaan itu bisa kita katakan adalah sebuah imbalan yang diberikan seseorang karena telah melakukan sesuatu hal yang diinginkan. Jadi alasan-alasan ini berasal dari motivasi ekstrinsik, motivasi yang datangnya dari luar, bukan dalam diri sendiri. Mereka bisa jadi melakukan suatu hal, semisal ketika mereka melakukan tindakan bersalah, boleh jadi suatu saat mereka tidak akan melakukan tindakan itu karena mereka takut dihukum. Padahal ini juga tidak sesuai kalau kita selaraskan dengan Merdeka Belajar. Begitupun dengan penghargaan. Penghargaan bisa dikatakan adalah sebuah motivasi eksternal. Kenapa? Bisa jadi hal-hal positif yang dilakukan itu karena mereka ingin mendapatkan sebuah imbalan. Karena ingin mendapatkan sesuatu hal yang mungkin tidak sesuai dengan hati nuraninya. Jadi bisa dikatakan hukuman ataupun penghargaan itu bisa dikatakan sama hubungannya. Kenapa? Karena motivasi-motivasi ini berasal dari luar, motivasi ekstrinsik, di mana motivasi-motivasi ini karena mereka mempunyai tujuan tertentu, ingin melakukan atau mendapatkan sesuatu hal itu, bukan atas kesadaran dalam dirinya sendiri. Nah, untuk itu mengapa dalam Merdeka Belajar ini kita kenal ada yang namanya restitusi. Kalau kita berbicara mengenai hukuman dan penghargaan, karena penghargaan ini tidak efektif diberikan. Kenapa Bapak Ibu? Sekali lagi, penghargaan ini bisa jadi karena siswa tadi, semisal contoh begini ya, ketika kamu nanti juara 1, saya akan memberikan hadiah. Maka siswa tadi akan berusaha atau berupaya untuk menjadi juara 1 agar mereka mendapatkan hadiah. Tapi tidak sesuai dengan nilai dari keyakinan yang ada dalam dirinya. Penghargaan juga bisa merusak hubungan Bapak Ibu. Kemudian penghargaan juga bisa mengurangi motivasi internal, tidak sesuai dengan hati nuraninya. Dari sini kita akan mengenal yang namanya restitusi. Restitusi ini adalah sebuah usaha ataupun pendekatan untuk menciptakan disiplin positif, di mana restitusi ini adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru agar orang tua bisa menghasilkan murid yang lebih mandiri, yang lebih reflektif, dan lebih bertanggung jawab. Mereka akan secara sadar melakukan hal-hal positif karena kemauan yang datang dari dalam dirinya sendiri, bukan karena faktor eksternal. Itu terkait dengan motivasi, perilaku, dan juga restitusi. Kalau kita memang berbicara mengenai ini panjang sekali kita jelaskan. Mungkin teman-teman di pendidikan guru penggerak juga sudah membahas mengenai masalah ini. Nah, baik Bapak Ibu, sekali lagi kalau kita berbicara mengenai hukuman, bisa jadi hukuman itu sebagai sebuah identitas yang gagal. Kalau kita sering memberikan hukuman, maka akan memberikan dampak yang luar biasa bagi peserta didik kita. Baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Kenapa hukuman dikatakan sebagai identitas yang gagal? Karena hukuman ini nanti bisa dikatakan sebagai sebuah cara untuk mengontrol anak dengan penguatan yang negatif. Membayar impas kesalahan. Bisa jadi anak tidak akan melakukan lagi karena mereka takut dihukum. Jadi ini memberikan efek yang negatif kepada peserta didik kita. Dan hukuman itu biasanya datangnya tiba-tiba, tidak diharapkan. Bisa jadi dengan adanya hukuman itu bisa melukai baik psikis maupun psikisnya peserta didik. Dan kalau kita berbicara mengenai hukuman itu bisa jadi menyakitkan. Karena guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan biasanya, dengan mengkritik, bahkan menyindir, bisa jadi juga merendahkan. Apa bedanya dengan konsekuensi? Konsekuensi itu terjadi apabila ada kesepakatan
terlebih dahulu. Jadi konsekuensi ini bisa dikatakan sebagai identitas yang sukses. Kenapa? Konsekuensi ini adalah sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan disiplin positif. Di mana konsekuensi ini murid akan mencoba mengontrol anak dengan penguatan-penguatan yang positif. Tapi dalam konsekuensi ini masih ada yang kurang Bapak Ibu, di mana dalam pemberian konsekuensi ini nanti anak akan kehilangan haknya, akan kehilangan haknya dalam waktu tertentu, dalam waktu jeda. Kemudian konsekuensi ini dapat membantu guru menyatakan peraturan, melakukan atau menerapkan konsekuensi. Nah, posisi tertinggi ketika dikaitkan dengan restitusi, maka restitusi ini mempunyai pengaruh yang besar, di mana restitusi ini adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh seorang guru ataupun orang tua untuk memunculkan refleksi pada diri peserta didik, bagaimana mereka bisa secara sadar untuk melakukan perbaikan-perbaikan atas tindakan yang mungkin pernah mereka lakukan. Jadi mereka melakukan secara sadar, refleksi, mereka akan mengevaluasi tindakan-tindakan yang sudah mereka lakukan. Jadi restitusi ini mempunyai manfaat yang luar biasa kalau kita bisa menerapkannya dalam peserta didik kita. Kemudian ada yang namanya, nah, baik Bapak Ibu, di sini saya coba bertanya kepada Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu analisis terkait tindakan-tindakan yang ada dalam layar kaca Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, tindakan guru yang mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena siswa tersebut terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu, ini hukuman atau konsekuensi? Silakan tuliskan jawabannya di kolom chat Bapak Ibu. Ya, Pak Dewa Putu Kantor menjawab hukuman. Yang nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Pertanyaan nomor 2. Apakah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah ini termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Ada yang menjawab nomor 1 hukuman. Oke, nomor 2 ada yang menjawab hukuman. Silakan Bapak Ibu jawab, nomornya silakan tulis sesuai dengan pertanyaannya nih. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Nomor 3, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Nah, ini ada yang menjawab hukuman. Oke, ada yang menjawab hukuman. 1, 2, 3, 4. Pertanyaan nomor 4. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Menurut Bapak Ibu, apakah ini hukuman atau konsekuensi? Ada yang menjawab Pak Alifia Wahbu, konsekuensi. Kemudian ada Pak Dewa Putu Kantor juga menjawab konsekuensi. Mana tadi pertanyaannya? Nah, ini. Kemudian ada lagi pertanyaan nomor 5, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ada yang menjawab, apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Nah, ada yang menjawab, Bu Alifia, Unipar Jember, konsekuensi. Oke, konsekuensi. Kemudian ada lagi, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ada yang menjawab hukuman. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu untuk tanggapannya. Kemudian yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini termasuk hukuman apa konsekuensi? Pertanyaan yang terakhir. Ada yang menjawab hukuman. Ada lagi? Ada yang menjawab konsekuensi. Mungkin Bapak Ibu boleh memberikan tanggapannya, silakan Bapak Ibu. Tadi ada yang menjawab hukuman, ada juga yang menjawab konsekuensi. Silakan. Yang menjawab hukuman tadi silakan raise hand memberikan tanggapannya.
Pak Dewa Putu Kantor. Bisa dijelaskan Pak? Pak tadi menjawab tentang hukuman. Baik Bu, tadi soal nomor terakhir saya jawab itu ada konsekuensi Bu. Oh, konsekuensi. Konsekuensi. Jadi memberikan hukuman, itu kesannya kan hukuman, tapi korelasinya masih pada mata pelajaran olahraga. Kecuali kalau tidak ada hubungannya dengan mata pelajaran, itu bisa dikatakan sebagai hukuman. Terima kasih, itu penjelasan saya. Baik, masih dalam koridor konsekuensi ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak untuk kantor. Ya, jawabnya adalah konsekuensi Bapak Ibu. Karena lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Jadi kalau kita kaitkan dengan lari, ini termasuk pelajaran PJOK. Jadi ini adalah konsekuensi ya Bapak Ibu, bukan hukuman. Oke, baik, terima kasih untuk teman-teman. Nah, ini ada yang raise hand, oh sudah. Oke, boleh kita lanjut Bapak Ibu. Oke, kita akan lanjut. Nah, berbicara apa sih perbedaan hukuman dan konsekuensi? Nah, kita akan bedah di sini Bapak Ibu. Hukuman itu seperti yang dikatakan tadi, hukuman itu biasanya sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Sedangkan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi karena kesepakatan, mungkin bisa jadi juga karena keyakinan yang sudah diyakini bersama. Kemudian kalau berbicara mengenai hukuman, ini nantinya akan berdampak. Bisa jadi hukuman membuat anak sakit, baik secara psikisnya maupun psikisnya, untuk jangka yang waktu lama. Kalau konsekuensi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman, anak akan membenci kedisiplinan. Tapi kalau konsekuensi, anak akan menghargai kedisiplinan. Kenapa? Karena konsekuensinya adalah kesepakatan yang keyakinan yang dibangun dari diri peserta didik atas kesepakatan yang sudah disepakati bersama. Kemudian ketika kita memberikan hukuman, maka konsep diri yang buruk. Tapi kalau konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Hukuman, anak akan belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Mereka akan melakukan suatu hal positif karena mereka takut untuk dihukum. Tapi untuk konsekuensi, anak akan belajar mematuhi peraturan. Kenapa? Karena mereka tahu tentang konsekuensi apa yang akan mereka dapatkan ketika mereka melakukan tindakan yang tidak sesuai. Kemudian hukuman bisa jadi ini marah atau merasa bersalah, bahkan dipermalukan atau merasa tidak dihargai. Tapi kalau konsekuensi, ini kehilangan hak, bisa jadi dibuat tidak nyaman atau diasingkan untuk sementara waktu. Ini terkait dengan perbedaan hukuman dan juga konsekuensi Bapak Ibu. Oke, lanjut lagi ya Bapak Ibu. Tadi kita pernah membahas mengenai restitusi. Sebenarnya apa sih restitusi itu? Tadi sudah sempat disampaikan bahwa restitusi itu adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi ini merupakan sebuah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, yang mereka inginkan. Kemudian dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi ini adalah sebuah usaha untuk menuju disiplin positif Bapak Ibu. Restitusi ini bisa dikatakan mengembalikan kepercayaan atau mengembalikan rasa percaya diri pada peserta didik atas tindakan yang mereka lakukan. Bisa jadi restitusi ini adalah sebuah usaha agar peserta didik ini bisa secara sadar untuk mengevaluasi, untuk merefleksi terkait tindakan-tindakan mungkin yang dianggap keliru yang pernah mereka lakukan, agar mereka bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan yang pernah mereka buat. Dan ciri-ciri restitusi ini Bapak Ibu, perlu diketahui bahwa restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Mereka bisa merefleksi terkait usaha-usaha apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki atau belajar dari kesalahan yang pernah mereka buat. Dan restitusi ini adalah memperbaiki hubungan. Kemudian ciri-ciri restitusi ini adalah berupa tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun anak untuk melihat potensi apa yang ada dalam dirinya. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan.
Restitusi adalah cara yang paling baik yang bisa kita terapkan pada peserta didik kita. Dan yang perlu diketahui, restitusi ini fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Jadi restitusi ini lebih difokuskan pada penguatan nilai-nilai karakter yang ada dalam peserta didik. Kemudian restitusi ini lebih fokus pada solusi. Sekali lagi bukan untuk mencari kesalahan, tapi lebih difokuskan kepada solusi. Strategi apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki tindakan yang mungkin dianggap keliru dalam dirinya. Kemudian restitusi bisa mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini terkait konsep inti yang bisa kita pelajari untuk mewujudkan budaya positif. Kemudian ada yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas bisa diartikan sebagai aturan kelas yang telah disepakati oleh seluruh warga kelas dan telah dijelaskan apa dampak atau akibat yang akan ditimbulkan apabila seseorang atau murid melanggar kesepakatan kelas yang sudah disepakati bersama. Kesepakatan kelas yang dilakukan secara konsisten, yang penuh kesadaran dilakukan oleh peserta didik, inilah yang disebut dengan keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kita bisa mengibaratkan. Kita kembalikan lagi kepada motivasi Bapak Ibu. Motivasi ada yang datang dari eksternal maupun internal. Ada ekstrinsik dan intrinsik. Sebagai sebuah contoh, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kalau jawaban Bapak Ibu karena saya memakai helm karena saya takut ditilang, itu berarti motivasi yang datang dari luar. Tapi jika alasan Bapak Ibu, saya memakai helm karena saya sadar helm ini sebagai salah satu upaya untuk menyelamatkan sebuah keselamatan diri saya dalam berkendara. Tuh, demi keselamatan bersama. Bapak Ibu secara sadar bahwa dengan memakai helm ini demi keselamatan Bapak Ibu. Nah, inilah yang disebut dengan keyakinan kelas. Jadi secara sadar Bapak Ibu mematuhi terkait dengan kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas yang dilakukan secara konsisten, yang dilakukan secara sadar, ini bisa menjadi keyakinan kelas. Dengan keyakinan kelas dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri murid. Sekaligus murid dapat menghormati dan menghargai orang lain. Di sini juga murid bisa lebih bersabar. Dan keyakinan kelas bisa jadi untuk keselamatan dan juga keamanan serta seterusnya. Nah, ini terkait dengan keyakinan kelas Bapak Ibu. Kemudian untuk mewujudkan budaya positif kita juga perlu memahami konsep-konsep dasar, konsep-konsep inti terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Tentunya kita sebagai seorang manusia kita tidak terlepas dari yang namanya kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar ini bisa meliputi kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan kebebasan, kesenangan, dan juga penguasaan. Kita bahas satu poin saja Bapak Ibu ya. Di sini ada namanya kebutuhan bertahan hidup. Ibarat kata kalau kita lapar, pasti kita akan makan. Kalau kita haus, kita akan minum. Begitupun dengan kebutuhan dasar manusia. Tentunya kita mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang harus kita penuhi. Dan kebutuhan dasar itu bisa meliputi hal-hal berikut ini Bapak Ibu. Sekali lagi, kebutuhan dasar bisa meliputi kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan akan rasa kasih sayang, kebutuhan akan kebebasan, kesenangan, dan juga penguasaan. Dan konsep berikutnya adalah mengenai 5 posisi kontrol. Nah, ini erat kaitannya dengan kita sebagai seorang guru. Sebelum membahas ini, saya ingin bertanya sekali lagi kepada Bapak Ibu. Jika kita bisa mengubah mesin waktu dan kita berada di posisi sebagai seorang murid, kemudian kita kaitkan dengan sekarang ini, saya ingin bertanya kepada dan kan Bapak Ibu menuliskannya di kolom chat. Menurut Bapak Ibu, sampai dengan saat ini, kira-kira guru siapa yang masih Bapak Ibu ingat? Dan kenapa? Atau apa alasannya? Silakan Bapak Ibu tuliskan jawabannya di kolom chat. Jadi menurut Bapak Ibu, sampai dengan saat ini, guru siapa yang masih Ibu ingat dalam benak Bapak Ibu? Kenapa Bapak Ibu masih mengingat guru itu? Jadi silakan tuliskan jawabannya secara singkat Bapak Ibu. Ini ada Bu Eka Aida.
Yang masih diingat Bu Eka sampai dengan saat ini adalah guru PJOK di SMP, karena beliau memposisikan diri sebagai seorang penghukum. Nah, ini yang masih Ibu Eka Aida ingat ya. Aduh. Oh, oke. Oh, ini Bu Eka Yuni ya. Oh iya. Halo Ibu. Oh my God. Nah, tidak bisa. Gimana nih, Nah? Gimana, Nah? Nggak bisa, Nah? Oke, ada yang Halo. menuliskan. Iya Ibu. Maaf, di sini sinyalnya jelek sekali dan saya menggunakan handphone, jadi emailnya pun tidak memakai yang biasa. Oke. Iya. Jadi menurut saya satu hal yang saya ingat, yang sangat saya ingat sampai detik ini adalah kenang-kenangan ketika belajar di SMP. Itu ada guru PJOK ya, saya tidak sebutkan nama beliau. Nah, beliau itu memposisikan diri sebagai penghukum. Kenapa saya sebutkan di sini sebagai posisi kontrol dirinya adalah sebagai penghukum? Memang hukumannya itu memang ada relevannya dengan pembelajaran PJOK. Namun di sini cara beliau menghukum itu adalah menjatuhkan mental peserta didiknya gitu. Contoh, ada yang datang terlambat, kalau misalnya dihukum hanya 3 kali keliling lapangan atau skot jam seperti itu ya, 1 kali putaran itu it's okay. Kadang hukumannya double kill gitu, ganda. Yang pertama lari keliling lapangan 3 kali, berikutnya adalah skot jam. Terus jalan bebek itu sampai betul-betul kakinya kayak lepas gitu ya. Yang kedua adalah ketika misalnya dalam permainan basket itu saya masih ingat, ada teman yang memang tidak tahu aturan main basket. Dia itu membawa bola lari gitu. Karena bola kan harus di-dribbling baru agar bisa pindah posisi gitu. Tapi tiba-tiba hukumannya adalah menggunakan bola itu untuk memukul kepalanya gitu. Jadi kayak di keningnya itu dribble pakai bola begitu. Jadi teman yang mengalami itu ada yang sampai muntah habis pelajaran PJOK. Jadi itu menurut saya sangat buruk ya gitu. Tapi setelah saya mengetahui 5 posisi kontrol guru, di situ saya mendapatkan pengajaran bahwa posisi yang digunakan oleh guru saya itu adalah posisi penghukum, di mana sebenarnya sangat buruk kalau dilakukan untuk jangka panjang gitu. Terima kasih Bu Pipit dan mohon maaf saya menjediakan video karena sinyal di sini bagus sekali. Anginnya kencang Bu Pipit. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Eka Yuni untuk tanggapannya. Jadi yang masih diingat sampai sekarang adalah guru PJOK ya, menurut Bu Eka Yuni, karena Bu Eka Yuni pernah dihukum, begitu ya. Kemudian ada lagi yang menjawab Pak Dewa, guru agama, karena di SD saya diberikan nilai 5 oleh guru agama. Kemudian ada lagi yang menjawab Bu Alivia Wahyu dari Unipar Jember, guru PJOK, karena melakukan hukuman atau kekerasan. Dan di SMP guru matematika, dan di IPA karena beliau seperti orang tua dan sangat baik. Luar biasa sekali Bu Alifa ini, begitu ingat ya, guru yang sampai saat ini diingat mulai dari guru SD, SMP, dan juga SMA yang masih membekas dalam ingatan Bu Alivia. Kemudian ada Bu Dini Diah, guru fisika kelas 2 SMA, karena beliau sangat perhatian dengan siswa yang kurang memahami materi pembelajaran. Oke, Bu Kusnul menjawab guru SD. Saya masih ingat sebab beliau adalah guru yang memposisikan dirinya sebagai teman. Oke, Pak Dewa Ketut, ini saya dihukum karena makan di dalam kelas. Oke, Bu Nita juga menjawab guru bahasa Inggris SMP karena suka mengancam dan saya diberikan nilai jelek. Luar biasa sekali Bapak Ibu terkait tanggapan yang sudah diberikan. Nah, sekarang kita kembali lagi terkait dengan 5 posisi kontrol ini Bapak Ibu. Nah, ini erat kaitannya dengan posisi kita sebagai seorang guru. Kira-kira Bapak Ibu berada di posisi yang mana? Apakah di posisi penghukum? Apakah di posisi pembuat orang merasa bersalah? Apakah di posisi teman, pemantau, ataupun manajer? Oke, Bu Kusnul di sini menjawab saat ini Bu Kusnul sudah berada di posisi teman dan manajer. Oke, baik, kita akan membahas sedikit mengenai posisi guru Bapak Ibu. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol yang bisa kita pahami dan kita pelajari, kemudian perlahan-lahan akan kita refleksikan. Nah, yang pertama terkait dengan penghukum, di mana posisi ini biasanya sering menghadik atau menunjuk-nunjuk, menyakiti, bahkan menyindir.
Ada juga kalau kita contohkan dengan ucapan, biasanya kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan ya. Nah, ini bisa dikatakan sebagai penghukum. Dari penghukum ini nanti akan memberikan dampak yang luar biasa kepada peserta didik. Kemudian ada yang posisi pembuat orang merasa bersalah. Nah, ini 11-12 ya dengan penghukum. Kalau kita berbicara mengenai identitas, kalau kita mengenai posisi, jika guru berada di posisi penghukum dan pembuat orang merasa bersalah, bisa dikatakan identitasnya gagal sebagai seorang guru. Dan tidak saya pungkiri Bapak Ibu, sampai dengan saat ini saya jujur mungkin saya masih berada di posisi penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Dan saya berjanji pada diri saya sendiri bahwa ke depan saya akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi supaya nanti saya bisa berada di posisi manajer, karena di posisi manajer ini adalah posisi yang tertinggi. Sekali lagi terkait dengan posisi kontrol guru bisa jadi berada di posisi teman ataupun pemantau, di mana teman ini biasanya kita akan lebih menjadi teman belajar siswa, di mana teman ini dapat dilakukan dengan hal-hal, ayolah lakukan demi ibu, biasanya menghardik gitu ya. Kemudian ada lagi pemantau, kira-kira apa peraturannya, di sini pemantau. Kemudian di posisi manajer, ini adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menumbuhkan nilai-nilai positif dalam diri siswa. Jadi di antara kelima posisi ini, posisi yang paling rendah itu berada di posisi penghukum ataupun di posisi pembuat orang merasa bersalah. Jika sebagai seorang guru berada di posisi penghukum dan sebagai pembuat orang merasa bersalah, maka identitasnya sebagai seorang guru bisa dikatakan sebagai identitas yang gagal. Ini juga bisa menjadi refleksi buat diri saya sendiri. Mudah-mudahan ke depan saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kemudian dikatakan berhasil ketika seorang guru bisa memposisikan diri sebagai teman, pemantau, ataupun sebagai manajer. Dan posisi manajer ini, kalau kita kaitkan dengan 5 posisi kontrol, menempati urutan yang paling tinggi. Itu sekilas mengenai posisi kontrol guru Bapak Ibu. Dan sekali lagi, kalau kita kaitkan dengan tanggapan-tanggapan tadi, kita kaitkan dengan diri kita. Kita kembalikan kepada diri kita sendiri. Ke depan Bapak Ibu ingin dikenang oleh peserta didik Bapak Ibu sebagai guru yang seperti apa? Apakah ingin dikenang sebagai guru yang selalu memberikan hukuman, ataukah ingin dikenang sebagai guru yang selalu dinanti kehadirannya? Jawabannya kembali lagi ada pada diri Bapak Ibu. Kalau kita berbicara mengenai 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir ada namanya segitiga restitusi. Untuk mewujudkan budaya positif, ada namanya segitiga restitusi Bapak Ibu. Kita tahu bahwa segitiga restitusi, bahwa segitiga mempunyai 3 sisi. Pada segitiga restitusi ini, tahapan-tahapannya terdiri dari 3 sisi. Sisi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Di sini ada validasi kebutuhan ya, hampir sama. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Kita akan mengupas sekilas mengenai menstabilkan identitas. Di mana untuk mewujudkan budaya positif, kita perlu menerapkan segitiga restitusi ini. Pada sisi yang menstabilkan identitas, ini adalah sebuah upaya untuk membuat anak yang tadinya merasa gagal, bisa jadi karena berbuat salah atau menjadi positif terhadap dirinya. Jadi menstabilkan identitas ini bisa dicontohkan, semisal berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Jadi tidak untuk mengejar siswa melakukan sebuah kesalahan, tapi sebagai bentuk untuk menguatkan siswa agar tidak mengulangi lagi tindakan salah yang pernah mereka lakukan. Ini beberapa contoh kata yang mungkin yang bisa kita terapkan kepada peserta didik kita ketika peserta didik kita pernah berbuat salah, begitu ya. Kemudian contoh yang berikutnya, Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu akan lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Bagaimana seorang peserta didik ini bisa berinisiatif untuk melakukan strategi-strategi perbaikan yang dilakukan atas tindakan mungkin yang dianggap salah, begitu ya. Ini mengenai
validasi kebutuhan, sisi yang kedua, validasi tindakan yang salah, di mana pada tahapan ini membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Karena pada dasarnya setiap tindakan manusia pasti mempunyai tujuan. Nah, di sini sebagai salah satu contoh adalah kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tak melakukannya. Kemudian, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Nah, kita bisa menggunakan kalimat-kalimat sederhana tapi yang lebih memotivasi peserta didik. Di sini ada yang sisi yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan kelas. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa untuk mewujudkan budaya positif, kita perlu membuat keyakinan kelas. Seperti yang sudah dibahas tadi. Dan keyakinan kelas bisa kita sampaikan dengan kata-kata berikut ini. Apakah nilai-nilai yang kita percaya di kelas kita? Jadi sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, kita perlu untuk membuat kesepakatan belajar, untuk membuat keyakinan kelas, agar keyakinan kelas ini bisa diterapkan secara konsisten, agar kesepakatan belajar ini bisa dilakukan secara konsisten dan akhirnya bisa menjadi keyakinan kelas. Nah, baik Bapak Ibu, demikian tadi paparan mengenai konsep-konsep inti dalam mewujudkan budaya positif. Di sini, dari paparan yang saya sampaikan tadi, adakah yang ingin ditanyakan atau ditanggapi Bapak Ibu? Silahkan. Atau Bapak Ibu mungkin teman-teman yang berada di Kabupaten Banyuwangi masih merasa bingung, boleh raise hand Bapak Ibu. Di sini ada Ibu Eka Aida, Ibu Eka Yuni, silahkan Ibu Eka Yuni. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bu Pipit. Izin bertanya, di modul 1.4 ini ada yang namanya dunia berkualitas. Dunia berkualitas itu seperti motivasi intrinsik atau hal-hal yang berkaitan dengan disiplin positif dari peserta didik atau guru itu kadang tidak ada di dalam dunia berkualitas ini. Dunia berkualitas ini kalau sepemahaman saya adalah angan-angan atau imajinasi atau segala sesuatu perspektif dari orang itu yang membuat dia nyaman dan senang, nah seperti itu. Nah, jika ada kasus seperti anak yang introvert, ada anak yang memang memiliki dunia berkualitas ya seperti dunia imajinasinya sendiri. Dia punya cita-cita ingin jadi seperti ini, saya ingin jadi anak yang baik, saya ingin jadi pintar, namun hanya sebatas di dunia berkualitas. Dan dia betul-betul tidak ingin menunjukkan itu, artinya introvert gitu, tertutup. Nah, untuk menangani anak seperti itu, hal apa yang harus kita lakukan Bu Pipit? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih untuk Bu Eka Yuni. Adakah yang ingin bertanya lagi Bapak Ibu? Atau kita baca pertanyaan dulu? Oke, ada Bu Kusnul, silakan Bu Kusnul. Baik, terima kasih Bu Pipit atas kesempatannya. Saya ingin bertanya masalah posisi kontrol guru yang mana ada 5 tadi ya. Ya Bu Pipit, kan tadi kalau kita berada di posisi kontrol sebagai penghukum dan juga membuat orang merasa bersalah itu artinya gagal begitu ya Bu Pipit ya. Nah, kita mohon maaf mungkin di sini sebagian besar adalah guru SLB. Seperti yang Ibu Pipit tadi sampaikan bahwa memang kadang kita masih berada pada posisi kontrol sebagai penghukum. Sebenarnya kita paham dan kita sadar bahwa sebagai posisi penghukum itu adalah salah. Tapi terkadang kita menggunakannya dalam tanda kutip terpaksa lah kita menjadi posisi kontrol sebagai penghukum sebab untuk mendapatkan siswa tersebut kepatuhan gitu ya. Setelah kita misalkan kita dengan menghukumnya ternyata anak ini patuh, apakah artinya kita gagal ya Bu Pipit ya? Itu pertanyaannya satu. Nah yang kedua, jika seandainya kita diposisikan untuk tidak menjadi sebagai penghukum dan juga membuat orang merasa bersalah, menurut Bu Pipit solusinya bagaimana? Mungkin itu 2 pertanyaan itu yang ingin saya ajukan. Mungkin itu saja Bu Pipit, terima kasih atas waktunya. Oke, terima kasih Bu Kusnul. Baik, kita batasi 2 pertanyaan dulu ya Bapak Ibu, karena ini mengingat waktu juga sudah hampir 2:30 gitu ya. Oke, saya akan menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Eka Yuni terkait dengan peserta didik yang introvert tadi ya, Bu Eka Yuni ya.
Iya, Bu Pipit. Oke, kalau kita berbicara mengenai terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bu Eka Yuni tadi, kita kembalikan lagi kepada mohon maaf saya itu kepada teori motivasi. Jadi tindakan yang kita lakukan pasti mempunyai tujuan. Apakah tujuan itu sifatnya berasal dari luar ataukah berasal dari dalam diri sendiri. Baik, kita kembalikan lagi kepada tindakan atau teori motivasi Bu Eka Yuni ya. Setiap tindakan yang kita lakukan pasti mempunyai tujuan. Bagaimana kita menghadapi peserta didik yang bisa dikatakan introvert seperti itu ya. Nah, kita akan melihat lagi mengenai 5 posisi kontrol. Kita bisa berada di posisi teman. Kenapa? Ketika kita berada di posisi teman, maka peserta didik itu akan merasa nyaman. Jadi ya kita berusaha menjadi teman belajar dan juga teman berbagi. Kita terapkan segitiga restitusi itu. Baik, kita berbicara mengenai bagaimana solusi yang ibu guru lakukan terhadap peserta didik yang introvert tadi. Sekali lagi kita bisa memposisikan diri sebagai teman. Kita bisa mengajak atau mengobrol siswa. Mungkin kita juga bisa menerapkan segitiga restitusi itu Bu Eka Yuni. Jadi kita bisa memposisikan diri sebagai teman. Kita cari tahu kira-kira apa penyebab siswa tersebut merasa introvert seperti itu. Kalau kita bisa memposisikan diri sebagai, bisa jadi murid akan merasa lebih nyaman. Mereka akan leluasa untuk menyampaikan permasalahan-permasalahan yang ada dalam dirinya. Nah, seperti itu Bu Eka. Bagaimana dengan jawaban yang saya sampaikan Bu Eka? Sudah Bu Pipit, jadi maksudnya itu adalah ketika kita menangani murid yang tertutup seperti itu, posisi kontrol diri sebagai teman juga diperlukan ya. Tapi bagaimana jika ketika kita melakukan upaya gitu ya untuk menumbuhkan motivasi intrinsik itu dengan cara kita, lalu kita ingin bekerja sama juga dengan orang tuanya di rumah. Namun orang tuanya memberikan jawaban, memang seperti itu anak saya susah Bu ngaturnya di rumah. Ya memang seperti itu gitu. Jadi kayak keluarga itu langsung menolak begitu saja tawaran yang kita berikan untuk berkolaborasi membuat anak ini mau open minded dengan kita. Kalau seperti itu bagaimana Bu Pipit? Baik, terima kasih Bu Eka Yuni. Ya, terkait dengan permasalahan Bu Eka Yuni tadi, kita bisa melakukan asesmen Bu Eka Yuni. Asesmen itu ada yang namanya asesmen diagnostik kalau di pendidikan khusus ya. Nah, asesmen itu data-datanya tidak hanya didapatkan dari orang tua saja, tetapi berdasarkan data-data mungkin dari peserta didik itu sendiri, dari orang tua, atau bahkan kita juga bisa melibatkan mungkin psikiater atau sebagainya. Jadi kita juga perlu melakukan asesmen terlebih dahulu, Ibu Eka Yuni. Dari asesmen ini tadi, kira-kira di manakah letak kesalahannya? Apakah siswa tersebut melakukan atau berkarakter introvert tersebut karena ada saya sampai lupa. Karena siswa tersebut bisa jadi karena ada suatu hal dalam keluarganya. Seperti itu. Jadi kita perlu mencari sumber-sumber yang bisa menyelesaikan terkait dengan permasalahan itu tadi. Bisa jadi siswa melakukan suatu hal yang introvert tadi karena faktor lingkungan keluarga. Bisa jadi. Nah, untuk itu posisi teman ini juga perlu kita terapkan kepada diri siswa agar siswa ini bisa mengungkapkan apa yang menjadi permasalahan yang ada dalam dirinya. Jadi kita perlu melakukan asesmen. Dan asesmen ini data-datanya tidak hanya diambil dari siswa ataupun orang tua, jadi kita bisa mengambil data-data dari yang lain sebagai sebuah penguatan. Begitu Bu Eka Yuni? Iya Bu Pipit, bisa diterima dan sudah sangat membantu saya. Terima kasih Bu Pipit. Baik, terima kasih. Tadi ada yang Bu Husnul ya, pertanyaan kedua terkait dengan kepatuhan ketika kita memposisikan diri sebagai penghukum gitu ya. Tidak dipungkiri sampai dengan saat ini saya memang mungkin ya saya jujur
saya sampai saat ini masih berada di posisi penghukum ataupun pembuat rasa bersalah. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan Merdeka Belajar, ini sangat-sangat tidak sesuai kalau menurut saya. Setiap orang pastinya mempunyai tanggapan yang berbeda-beda. Begitu ya, Bu Kusnul ya. Nah, terkait dengan ketika kita melakukan sesuatu hal yang bisa dikatakan negatif sebagai salah satu bentuk upaya agar murid ini patuh terhadap pembelajaran yang kita lakukan, begitu ya. Kalau kita kaitkan dengan Merdeka Belajar, apakah ini sesuai dengan hak anak, hak yang diterima oleh anak? Menurut Bu Kusnul bagaimana? Tidak sesuai, Bu Pipi. Ya, baik, terima kasih. Bu Kusnul tadi menjawab tidak sesuai, karena hal ini bertentangan dengan kodrat anak. Ya, bisa dikatakan hal ini sangat bertentangan dengan kodrat anak. Tetapi kita kembalikan lagi kepada diri masing-masing ya. Pastinya setiap tindakan yang dilakukan pastinya mempunyai motivasi yang berbeda-beda. Mungkin maksudnya memang baik, mungkin sebagai salah satu sebagai bentuk kepatuhan, tetapi dari dalam sisi yang lain ini bisa berdampak yang luar biasa bagi peserta didik. Dampak itu bisa berupa dampak jangka pendek ataupun dampak jangka panjang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bu Kusnul. Sekali lagi kembali lagi kepada masing-masing individu ingin menjadi guru yang seperti apa, Bapak Ibu. Baik. Terima kasih Bu Pipit atas jawabannya. Baik, di sini ada Pak Dewa Putu Kantor ya yang raise hand ya. Silakan Pak Dewa. Ya, terima kasih atas waktunya Bu. Perlu saya sampaikan juga sejak sistem penerimaan zonasi ini, kami di SMA 1 Bangli, kasus-kasus yang sebelumnya tidak mungkin muncul di sekolah kami, sekarang banyak sekali kasus-kasus muncul. Seperti contoh seperti ini, Bu. Saya kebetulan memiliki seorang siswa. Siswa ini kondisinya setelah kami telusuri dengan tim di BK, ternyata siswa ini latar belakangnya adalah orang tuanya sudah berpisah. Dan di sekolah, siswa ini adalah jarang sekali sekolah. Sering terlambat, jarang ke sekolah. Terus berikutnya setelah kami telusuri juga ternyata anak ini bekerja, Bu. Malamnya dia bekerja di kafe untuk menyambung hidup. Nah, ini awalnya jujur saya juga awalnya penghukum saya terapkan. Sebagai seorang guru saya kesal sekali sama siswa ini. Kondisinya tidak pernah sekolah, kadang-kadang kalau sekolah terlambat sering gitu. Tapi setelah kami telusuri lebih dalam, ternyata posisi saya bergeser dari penghukum menjadi teman gitu. Seolah-olah saya ini mengiyakan kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh anak. Kenapa? Dasar saya adalah anak ini bekerja. Mereka siswa ini adalah siswa yang menurut saya adalah siswa yang kuat gitu ya. Jadi di luar dari siswa-siswa yang umum gitu. Kalau siswa yang lain itu orang tuanya lengkap, terus fasilitasnya dia tinggal minta sama orang tua, sedangkan setelah saya ajak berbicara, siswa ini adalah kondisinya sangat memprihatinkan saya, Ibu. Siswa ini juga sering tidurnya berpindah-pindah ke temannya gitu. Jadi dengan zonasi ini kasus-kasus yang berat itu di sekolah kami banyak sekali kami hadapi. Nah, bagaimana kira-kira menurut Ibu, apakah saya mengamini kesalahan siswa ini karena melihat latar belakang siswa adalah seperti itu? Jujur saya sangat tersentuh. Saya juga semua keluarga tidak menginginkan ada kondisi keluarga seperti itu menurut saya gitu. Jadi kalau kita normal, jadi ada dispensasi di dalam diri saya bahwa anak ini saya seolah-olah saya berikan, padahal kalau dilihat dari konteks idealnya kan tidak boleh anak itu telat sekolah, bahkan tidak pernah sekolah kan itu. Nah, kira-kira bagaimana sih saya juga ingin sharing pada Ibu, apakah tindakan saya seperti itu bergeser dari awalnya tidak tahu sebagai penghukum, jelas pasti siapapun kalau tidak tahu awalnya pasti sebagai seorang guru pasti penghukum diterapkan. Tapi setelah bergeser kita telusuri lebih dalam, ternyata anak ini bekerja. Posisi bekerja ini yang saya berikan garis bawah, sehingga seolah-olah apa yang dilakukan oleh anak ini adalah saya amini gitu. Bagaimana kira-kira seperti itu, sehingga bergeser karakter saya, pola saya, posisi saya dari penghukum menjadi teman itu. Bagaimana kira-kira seperti itu, Bu?
Baik, terima kasih Pak Dewa Putu Kantor untuk pertanyaannya. Sebelum saya menjawab, saya kembalikan lagi kepada Pak Putu Kantor. Menurut Pak Putu Kantor, apakah tindakan yang Pak Putu Kantor lakukan itu apakah sudah sesuai dengan posisi Pak Putu sebagai seorang guru, dan apakah ini sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama? Bisa jadi seperti ini. Tadi Pak Putu istilahnya mengamini ketika siswa tersebut datang terlambat karena siswa tersebut bekerja, begitu ya. Apakah hal demikian itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama Pak Putu? Ya. Nah, itu dah dilema kami. Kalau dari keyakinan jelas terlambat siapapun tidak boleh terlambat ketika dalam pelajaran, karena keyakinan itu di dalam kesepakatan keyakinan kelas itu sudah jelas dimanapun tidak boleh ada siswa terlambat kan itu. Tapi di sisi lain, nah itu setelah kami menelusuri seolah-olah, bukan saya mengamini, seolah-olah saya ini mengamini, justru memang saya salah seperti itu. Kalau dilihat dari konteks keyakinan kelas, kesepakatan kelas, pasti saya salah. Tapi ketika saya menelusuri lebih dalam, ternyata anak ini bekerja, orang tuanya sudah broken home, berpisah. Dan kita hubungi siswanya, orang tuanya tidak bisa dihubungi, Bu. Berapa kali dipanggil tidak datang karena memang sudah orang tuanya sudah berpisah. Bahkan yang paling saya sedih mendengarnya, adiknya sendiri siswanya tidak tahu di mana keberadaannya gitu. Dia punya adik 2 katanya, tapi dia sendiri tidak tahu di mana adiknya gitu. Nah, itu kondisinya, sehingga malam-malam saya bekerja, Pak, untuk bisa menghidupi diri saya sendiri. Nah, seperti itu, seolah-olah saya mengamini, bukan mengamini, tapi kalau dari konteks kesepakatan kelas, keyakinan kelas, jelas saya salah gitu ya. Tapi dari konteks hiddennya saya, sesuatu yang tidak nampak di sekolah itu yang saya telusuri, ternyata anak ini bekerja. Terus situasi keluarganya dia sudah amburadul, Bu. Keluarganya dia, adiknya sendiri dia tidak tahu gitu. Tidak pernah bertemu dan tidak tahu. Dan anak ini sering tidur di rumah temannya gitu. Nah, ini dilema. Kepala sekolah juga tidak bisa memberikan keputusan dalam rapat kemarin mau diapakan anak ini. Karena di kurikulum Merdeka itu kita tidak boleh membuat anak ini tidak naik kelas, kan seperti itu. Nah, tapi faktanya ada anak seperti itu. Nah, solusinya seperti apa? Kita juga di sekolah masih bingung, Bu. Di satu sisi itu tidak boleh menaikkan anak, padahal di sisi lain target-target untuk dapat naik kelas itu kan ada kan gitu. Ketentuan-ketentuan dan kelas itu ada. Nah, agar tidak nanti ini dipakai sebagai contoh oleh teman yang lain gitu. Tapi jujur dalam hati kecil saya melihat anak seperti ini, yang saya kagumi dari anak ini adalah pantang menyerahnya untuk bertahan hidup. Jadi konsep dari bertahan hidup itu yang saya hargai dari anak ini. Jadi malam dia bekerja. Jadi tidak mungkin dengan kondisi seperti itu, tidak mungkin anak ini bisa hidup seperti anak normal gitu. Nah, itu yang mendasari saya, Bu. Jujur seperti yang membuat saya itu seolah-olah mengamini, bukan mengamini gitu. Nah, kalau Bapak Ibu misalnya memiliki anak seperti itu, seperti apa? Kita sharing di sini gitu. Ya. Baik, terima kasih Pak Dewa Putu Kantor. Permasalahan Pak Putu Kantor itu sebetulnya hampir sama dengan Bu Kayuni tadi ya. Nah, sekali lagi kita bisa belajar dari posisi kontrol guru, 5 posisi kontrol guru yang ada. Mungkin saat ini kita bisa memposisikan diri sebagai seorang guru, sebagai seorang teman. Di mana ketika kita memposisikan diri sebagai seorang teman, kita berusaha melakukan pendekatan kepada siswa. Kita juga bisa melakukan asesmen. Asesmen itu ada asesmen diagnostik dan juga ada asesmen yang lain. Tapi yang akan kita bahas di sini adalah bagaimana strategi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Sekali lagi, kalau kita kaitkan dengan 5 posisi kontrol, kita bisa berada di posisi sebagai teman gitu ya. Dari posisi teman itu diharapkan kita bisa melakukan pendekatan kepada siswa. Kita bisa berbicara dari hati ke hati kepada siswa. Kalau kita berbicara mengenai pendidikan guru penggerak, nanti di modul 2 kita akan belajar mengenai coaching.
di mana coaching ini adalah sebuah proses komunikasi dua arah yang dilakukan antara guru dan murid untuk menggali potensi-potensi yang ada dalam diri siswa. Ketika siswa itu mendapatkan sebuah permasalahan, kita gali potensi yang ada di dalam diri siswa. Bagaimana kira-kira siswa itu bisa menyelesaikan terhadap permasalahan yang ada. Jadi kita sebagai seorang guru bukan untuk menceramahi, bukan untuk istilahnya mengkuliahi, bukan. Tapi kita menggali pemahaman-pemahaman siswa, menggali ide-ide yang ada dalam diri siswa, agar ide-ide ini muncul dari diri siswa, bagaimana mereka mengatasi terkait permasalahan-permasalahan yang terjadi. Kita sebagai seorang guru, kita hanya memotivasi dan menguatkan mereka. Jadi ide-ide atau solusi itu kita dapatkan dari peserta didik itu sendiri. Demikian yang bisa saya sampaikan, Pak Putu Kantor. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya, Bapak Ibu. Karena mengingat waktu yang sudah ini ya, sudah berlalu begitu cepat. Bagi Bapak Ibu yang mungkin ada pertanyaan-pertanyaan atau tanggapan yang belum tersampaikan di kegiatan hari ini, Bapak Ibu boleh menuliskannya di kolom chat, atau bahkan Bapak Ibu boleh japri kepada saya. Nanti kita akan berbagi di kesempatan yang berikutnya. Begitu ya Bapak Ibu, mohon maaf sekali lagi. Dan demikian tadi terkait paparan mengenai diseminasi budaya positif kita kali ini Bapak Ibu. Dan mengenai bagaimana cara mewujudkan budaya positif, tentunya Bapak Ibu sebagai seorang pendidik pasti mempunyai cara-cara terbaik yang pernah Bapak Ibu lakukan. Dan ini adalah salah satu contoh budaya positif yang sudah kami lakukan, bahkan kami terapkan jauh-jauh hari sebelum adanya kurikulum Merdeka ini. Dan dengan adanya kurikulum Merdeka ini semakin menguatkan kita bagaimana mewujudkan budaya positif itu dan bagaimana menerapkan konsep-konsep inti yang ada pada budaya positif. Izinkan saya share screen, share video Bapak Ibu. Apa? Bu. Ayo tulisannya. Ya, L. A. Oke, bacanya? Bola. Coba. Siapa? Enggak, harus ibu. Nih. Mana B? Sally tadi menyampaikan bahwa keyakinan kelas itu perlu diterapkan. Ya. Kalau boleh tahu memangnya kenapa Sally? Ya kalau enggak diterapkan ya gimana ya? Sebagai bentuk tanggung jawab atas diri kita. Tanggung jawab yang bagaimana? Ya masa membuang sampahnya itu sembarangan. Nanti kan lingkungannya kan jadi gimana gitu.
Terus habis itu masa datang ke sekolahnya terlambat, pelajarannya telat nanti. Gitu Nggak ya pernah Celia. baca guru, gimana pelajarannya? Masa sih orang berteman itu sampai bertengkar terus? Jadi keyakinan kelas itu memang perlu diterapkan ya Celia, dan diyakini bersama gitu Sally. Iya, Sebagai bentuk apa sih? bentuk tanggung jawab atas diri kita sendiri, Bu. Oke, terima kasih Sally untuk apa yang disampaikan Sally. Mudah-mudahan keyakinan kelas kita ini tetap konsisten kita jalankan ya Sel ya. Iya, Bu. Baik, terima kasih Sally. Iya. Baik Bapak Ibu, demikian tadi contoh praktik baik yang sudah kami terapkan sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan budaya positif, untuk mewujudkan nilai-nilai karakter yang ada pada peserta didik. Tentunya nilai-nilai karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan sebagai seorang guru, tentunya Bapak Ibu pernah melakukan praktik terbaiknya ketika melakukan kegiatan pembelajaran bersama dengan siswa. Demikian tadi Bapak Ibu serangkaian paparan materi di sesi yang pertama ini mengenai diseminasi budaya positif. Dan tadi Bapak Ibu sudah memberikan tanggapan dan juga pertanyaan-pertanyaan. Sekali lagi jika Bapak Ibu ada pertanyaan ataupun tanggapan yang mungkin belum tersampaikan secara langsung di kegiatan kita di sore hari ini, Bapak Ibu boleh menuliskannya di kolom chat atau Bapak Ibu boleh japri kepada saya. Kita akan berjumpa di kesempatan yang berikutnya. Nah, Bapak Ibu, mari kita refleksikan bersama-sama. Menurut Bapak Ibu, hal baru apa yang Bapak Ibu dapatkan setelah mengikuti sesi ini? Jadi silakan Bapak Ibu tuliskan jawabannya di kolom chat Bapak Ibu. Apakah sudah tampak Bapak Ibu? Sampun Bu Bibit. Oke, silakan Bapak Ibu menuliskan jawabannya terkait dengan kegiatan kita di siang hari ini. Refleksi kita kali ini, menurut Bapak Ibu, hal apa yang Bapak Ibu dapatkan setelah mengikuti sesi ini, kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna, disiplin, dan motivasi intrinsik. Kemudian pertanyaan yang ketiga, saya akan menjadi guru yang seperti apa setelah mengikuti sesi ini? Silakan Bapak Ibu tuliskan jawabannya secara singkat di kolom chat, atau boleh 1-2 orang untuk menyampaikan secara langsung, silakan. Bapak Ibu yang ada di Kabupaten Banyuwangi, Jember, atau Bali, silahkan bisa menyampaikan tanggapannya 1 atau 2 orang saja. Silahkan Bapak Ibu raise hand. Bapak Ibu yang lain juga boleh menuliskannya di kolom chat. Silahkan Bapak Ibu, mungkin yang dari Jember, yang dari Banyuwangi. Banyuwangi mana suaranya? Oh, ada Bu Titis. Oke, silahkan Bu Titis hari ini. Maaf Bu Pipit, karena waktunya hampir jam 3, bagaimana kalau 1 saja? Oh, 1. Oke, baik, silahkan. 1 saja ya, kita kasih kesempatan 1 orang untuk memberikan tanggapannya secara langsung. Bisa Bapak Ibu raise hand, silahkan. Dari Ibu Eka Aida, saya mendapatkan budaya positif. Oke, tadi Bu Nyoman Heni Parati. Terima kasih Bapak-Bapak Ibu yang lain boleh menuliskannya di kolom chat. Sekali lagi demikian Bapak Ibu paparan materi mengenai disiplin budaya positif. Tentunya Bapak Ibu sebagai seorang pendidik pernah melakukan praktik-praktik terbaiknya. Jadi silahkan Bapak Ibu mengunggah praktik-praktik terbaiknya di platform Merdeka Mengajar sebagai salah satu upaya untuk berbagi praktik baik dengan rekan-rekan guru yang ada di seluruh Indonesia. Jadi silahkan Bapak Ibu mendokumentasikan praktik terbaik Bapak Ibu, kemudian silahkan Bapak Ibu unggah di salah satu media yang namanya platform Merdeka Mengajar. Mengenai platform Merdeka Mengajar ini nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh narasumber yang kedua kita, yaitu Ibu Nyoman Heni Parwati. Sekali lagi mohon maaf kalau saya Bibi Supalin apabila dalam menyampaikan paparan tadi ada gestur atau tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Kesempurnaan hanya milik Allah. Mudah-mudahan ke depan saya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Burung elang, burung cendrawasih, cukup sekian, terima kasih. Pergi ke pasar,
membeli tomat, tidak lupa membeli buah mangga. Tetap semangat, Bapak Ibu guru hebat mewujudkan peserta didik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Waktu saya serahkan kembali kepada Ibu Titis. Silakan Bu Titis. Oke, terima kasih Bu Pipit. Alhamdulillah untuk sesi pertama sudah selesai yang pemaparan disampaikan oleh Bu Pipit. Banyak sekali tentang budaya-budaya positif yang mungkin tanpa kita sadari sudah sering kita lakukan di sekolah kita. Sekarang kita tinggal mendokumentasikan, melaksanakannya seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Pipit. Untuk materi selanjutnya kita langsung saja akan disampaikan oleh Ibu Nyoman Heni Parwati tentang optimalisasi IKM melalui platform Merdeka Mengajar. Untuk waktu dan tempat saya persilakan Ibu Nyoman Heni.